Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Dea Putri dengan ujung NIM 030. Di sini akan menampilkan video mengenai kation dan anion. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu dengan menambahkan sebanyak 3 tetes larutan kalium iodida ataupun Ki. Setelah ditambahkan dengan Ki, kemudian larutan ini akan dipanaskan di atas bunsen, dan pemanasan ini dilakukan hingga larutannya mendidih. Nah, kemudian setelah larutan ini mendidih, bisa kita amati terjadi perubahan setelah reaksi ini berlangsung. Namun sebelum itu, tabung reaksi dicelupkan dahulu ke dalam air es yang sudah disiapkan. Kemudian untuk perlakuan kedua yaitu menambahkan larutan Pb12 dengan reagen natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Setelah ditambahkan dengan NaOH, larutan ini digojok supaya bisa diidentifikasi lebih jelas perubahan apa yang terjadi. Nah, kemudian dapat dilihat adanya perubahan yaitu terbentuk endapan yang berwarna putih, seperti ini. Selanjutnya adalah penambahan reagen asam sulfat atau H2SO4 pada larutan Pb12 yang sudah disiapkan. Penambahannya adalah cukup 3 tetes saja seperti sebelumnya. Kemudian larutan ini digojok dan diamati adanya perubahan. Nah, setelah reaksi ini berlangsung terjadi perubahan yaitu timbul endapan yang berwarna putih. Selanjutnya kita kembali ke larutan yang sudah dilakukan perlakuan pertama tadi, yang sudah dicelupkan di air es, bisa diambil dan diamati perubahannya. Nah, bisa disimpulkan bahwa akan muncul perubahan warna yaitu timbulnya endapan berwarna emas di sini. Identifikasi yang kedua yaitu identifikasi logam merkuri atau Hg2+ yang diperoleh dari larutan HgCl2. Kita masukkan sebanyak 3 tetes merkuri ke dalam tabung reaksi. Kemudian untuk perlakuan yang pertama yaitu ditambahkan dengan larutan kalium iodida atau Ki melalui dinding tabung reaksi. Berdasarkan hasil percobaan ini, terjadi perubahan yaitu adanya endapan berwarna merah yang dihasilkan dari percampuran antara merkuri dengan kalium iodida. Untuk perlakuan kedua, untuk identifikasi logam merkuri, yaitu 3 tetes logam merkuri, larutan logam merkuri ditambahkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan 3 tetes amonia atau NH3. Kemudian larutan ini digojok untuk diamati perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasilnya, terjadi perubahan yaitu adanya muncul endapan berwarna putih. Identifikasi logam yang ketiga yaitu adalah Cu2+ yang diperoleh dari larutan CuSO4. Dengan perlakuan pertama yaitu larutan Cu2+ ditambahkan sebanyak 3 tetes dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan amonium atau amonia maksud saya atau NH3. Kemudian baru diamati perubahan warna yang terjadi. Larutannya digojok. Nah, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan warna di sini yaitu menjadi warna biru dengan ada endapannya sedikit. Kemudian apabila ditambahkan amonia secara berlebihan, maka akan terjadi perubahan lagi, yaitu terjadi larutan yang bersifat soluble dan juga ada perubahan warna menjadi biru yang lebih gelap. Perlakuan yang kedua untuk logam Cu yaitu adalah penambahan reagen NaOH di dalam air es. Jadi di sini kami sudah menyiapkan air es yang sudah mencair, kemudian penambahan NaOH-nya dilakukan di dalam air es tadi. Kemudian setelah reaksi terjadi perubahan yaitu perubahan warna menjadi endapan berwarna biru. Setelah itu kita coba untuk dipanaskan di atas bunsen. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Kita coba sampai larutannya mendidih maksud saya. Nah, hasil yang diperoleh adalah terjadi sedikit perubahan warna seperti ini, menjadi biru yang lebih gelap. Kemudian perlakuan ketiga untuk logam Cu adalah penambahan reagen kalium iodida atau Ki sebanyak 3 tetes. Setelah ditambahkan reagen Ki, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pada larutan yaitu adanya endapan dan larutannya berwarna menjadi coklat. Identifikasi kation selanjutnya yaitu identifikasi kation Cd2+ yang diperoleh dari larutan Cdi2 dengan perlakuan yang pertama yaitu penambahan reagen amonia atau NH3 secara dropwise atau tetes per tetes ke dalam larutan Cd2+ tersebut. Kemudian kita amati terjadi perubahan apa. Dan di sini terjadi perubahan yaitu timbulnya endapan berwarna putih setelah direaksikan antara Cdi2 dan juga amonia. Nah, kemudian untuk perlakuan yang kedua yaitu akan ditambahkan reagen natrium hidroksida atau NaOH ke dalam larutan Cdi2 yang sudah disiapkan. Penambahan ini ditambahkan sebanyak 3 tetes seperti sebelumnya, kemudian digojok, dan berdasarkan reaksi ini akan dihasilkan endapan yang berwarna putih seperti ini. Reaksi yang pertama yaitu Pb2+ aqueous ditambah 2 imine aqueous, reaksi bolak-balik PbI2 solid. Yang kedua, Pb2+ aqueous ditambah 2 OH min aqueous, reaksi bolak-balik PbOH 2 kali solid.
Yang ketiga, PbS ditambah dengan H2SO4 aqueous menghasilkan PbSO4 aqueous ditambah H2 gas. Pada merkurium, reaksi yang pertama Hg2+ aqueous ditambah 2I- aqueous menghasilkan Hgi2 solid. Reaksi yang pertama yaitu Cu2+ aqueous ditambah 4NH3 aqueous, reaksi bolak-balik kompleks CuNH3 4 kali 2+ aqueous. Reaksi yang kedua yaitu CuOH 3 kali solid ditambah 2OH- aqueous, reaksi bolak-balik kompleks CuOH 4 kali 2- aqueous. Reaksi yang ketiga yaitu 2Cu2+ aqueous ditambah 4I- aqueous menghasilkan 2Cu+ aqueous ditambah I2 aqueous. Pada reaksi kadmium, reaksi yang pertama yaitu Cd2+ aqueous ditambah 2NH3 aqueous ditambah 2H2O aqueous menghasilkan CdOH 2 kali solid ditambah 2NH4+ aqueous. Lalu reaksi yang kedua yaitu Cd2+ aqueous ditambah 2OH- aqueous menghasilkan CdOH 2 kali aqueous. Lalu kita tambahkan K2CrO4. Yang kedua, kita tambahkan NH4OH. Sampel kita teteskan dengan ditambahkan K3FeCN6. Baik, saya akan mulai. Untuk uji yang pertama, kita tambahkan Na2S. Sampelnya kita gunakan barium nitrat PaN3 buat, kita ambil 10 TPS atau 1 ml, 1 pipet, kita masukkan ke tabung reaksi. Kemudian kita tambah ke reaksi yang pertama, kalium bromat K2Cl4, tetes per tetes. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Dapat dilihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna kuning. Kemudian kita ambil lagi sampel barium nitratnya PF12 10 tetes atau 1 pipet. Lalu kita tambah reaksi yang kedua, sulfat, sulfat kita tambah tetes per tetes, lalu diamati perubahan yang terjadi. Dapat dilihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya kita ambil lagi sampel CR12-nya, tetes, satu pipet, untuk masukkan ke tabung reaksi. Kemudian kita tambah reaksi yang ketiga, natrium sulfit Na2S3, kita tambahkan tetes per tetes. Dapat diamati bahwa di sini terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya untuk penentuan Ca12 pada golongan 4. Ini kita gunakan sampel kalium klorida CaCl2. Kita ambil 10 tetes atau 1 pipet dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah ke reaksi yang pertama, kalium ferrosianida 4FeCN6, tetes per tetes. Kita amati reaksinya membutuhkan waktu. Mulai membentuk ya. Ini terbentuk endapan putih. Selanjutnya kita ambil lagi sampel Cr12 sama tetes atau 1 pipet dimasukkan ke tabung reaksi. Kita tambah ke reaksi yang kedua, kalium bromat K2Cl4. Diamati terbentuk larutan berwarna kuning karena penambahan K2Cl4. Kemudian kita tambah lagi ke reaksi berikutnya yaitu alkohol. Kita tambah tetes per tetes lagi.
lagi. Dapat dilihat yang mati di sini terbentuk endapan di atas yang berwarna kuning. Selanjutnya kita ambil sampelnya lagi, CR15 10 tetes atau 1 pipet. Kemudian kita tambah reaksi yang ketiga, sampul 4 H2SO4. Kita tambah tetes per tetes, kemudian diamati. Sangat jelas terlihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna pink. Kemudian yang terakhir kita ambil lagi sampel CR12 10 tetes, masukkan ke tabung reaksi. Kemudian kita tambah reaksi yang terakhir, natrium hidrotenfosfat Na2HPO4. Ini tadi belum disebutkan, jadi ini reaktannya untuk CA12 kita tambah 1 Na2HPO4. Kita tambah tetes per tetes, lalu kita amati. Di sini jelas terlihat perubahannya, terbentuk endapan berwarna putih. Untuk uji spesifik kita tambahkan NH4OH. Lalu kita tambahkan dengan dimetil glioksin. Pada perak, reaksi yang pertama yaitu 2Ag plus aqueous ditambah dengan CrO4 2- aqueous menghasilkan Ag2CrO4 solid. Pada reaksi aluminium yaitu Ai3 plus aqueous ditambah dengan 3OH- aqueous menghasilkan AiOH 3 kali aqueous. Pada besi 2 terjadinya reaksi 3Fe2 plus aqueous ditambah dengan 2 kompleks FeCN6 3- aqueous menghasilkan Fe3 kompleks FeCN6 2. Pada besi 3 yaitu reaksi KSCN aqueous ditambah dengan FeCl3 aqueous menghasilkan KSCl aqueous ditambah dengan kompleks FeSCN2 aqueous. Pada kompak yaitu terjadi reaksi COCl2 aqueous ditambah 2 NaOH aqueous menghasilkan 2 NaCl aqueous ditambah dengan COOH 2 kali solid. Pada reaksi Seng yaitu Na2S aqueous ditambah dengan ZnSO4 aqueous menghasilkan 2 Na plus aqueous ditambah dengan SO4 2- aqueous ditambah dengan ZnS solid. Pada reaksi barium yaitu K2CrO4 aqueous ditambah dengan BaNO3 2 kali aqueous menghasilkan 2 KNO3 aqueous ditambah dengan BaCrO4 aqueous. Reaksi kalsium yaitu K4 kompleks FeCN6 aqueous ditambah dengan 2 CaCl2 aqueous menghasilkan 4 KCl aqueous ditambah Ca2 kompleks FeCN6 solid. Pada reaksi nikel yaitu NiCl2 aqueous ditambah dengan 2 C4H8N2O2 aqueous ditambah 2 NH4OH aqueous menghasilkan NiC4H7N2O2 2 kali solid ditambah dengan 2 NH4Cl aqueous ditambah dengan 2 H2O liquid. Yang ketiga, yang terbentuk endapan putih susu, bisa dilihat ya, putih susu. Selanjutnya kita tambahkan dengan NH4OH. Ada dua lapisan endapan ke bawah, mengendap ke bawah. Pada saat ditambahkan dengan NH4OH. Oke, selanjutnya kita ambil sampel KI dengan HF3 ya. Nah, sama KI ambil secukupnya untuk sampelnya. Selanjutnya HF3. Kita mulai dulu untuk mereaksikan KI atau iodium dari iodium dari KI. Ambil sedikit ke atas, masuk ke sini. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu dengan reaksi AgF3 ya. Kita tambahkan ini setelah lagi ke dalam tabung yang lain. Sama rata. Sampai kita tambahkan satunya dengan HNO3 encer. Endapannya akan ke bawah. Ini menimbulkan bau ya. Endapannya ke bawah. Ada lapisan satunya. Kita tambahkan dengan NH4OH ya.
Ya, sekarang kita berlanjut ke reaksi adenin yang keempat, yaitu CNS ya, sampel CNS nya. Nah, untuk reaksinya di sini kita gunakan adenin 3, NH4OH, kemudian ada HCl, kemudian ada banyak dari sini, adenin 3, kemudian ada glutamate 3 dan lainnya. Pertama, kita tuangkan ke HCl dulu. HCl terlebih dahulu secukupnya saja. Selanjutnya, nah pertama untuk anion CNS ini yang coba kita terlebih dahulu ya. CNS sendiri KCNS nya secukupnya saja. Ya. Ini KCNS kita gunakan banyak ya. Sendiri. Nah, terakhir kita gunakan C4. Cukup juga. Yang pertama adalah reaksi KCNS dengan anionnya dari CNS direaksikan dengan HCl 3 ya. Oke, ambil dulu CNS dari larutan CNS nya. Sudah begitu tahu ya. Kita tambahkan dengan HCl ya. Tambah ya, terbentuk. Selanjutnya larutan KCNS direaksikan dengan anggil NO3. Nah, kemudian nanti dibagi dua akan direaksikan selanjutnya dengan NH4OH dan HNO3 ya. Ambil terlebih dahulu biasa ya, juga kita menit. Tambahkan dengan anggil NO3. Nah, untuk 8 detik ya. Kemudian kita bagi ke dalam 2 tabung ya. Kita bagi dua ya. Oke, masing-masingnya kita tambahkan pertama dengan NH4OH. Oke, mengendap ke bawah, bisa dilihat ya, turun ke bawah endapannya ya. Dan satunya lagi, nah kita tambahkan dengan HCl3 ya. Endapannya mengendap ke bawah. Selanjutnya CNS kita reaksikan dengan COS4 ya. KCNS ini kita reaksikan agar sudah bertetes 1 mili ya seperti biasa. Terus ini tambahkan dengan COS4 ya. Hijau ya. Oke, sampel yang terakhir yaitu sampel S2O3 ya. Nah, di sini kita gunakan diosulfat yang dari natrium diosulfatnya ya. Anion S2O3 atau anion diosulfatnya ya. Kita tuang secukupnya dalam gas beker. Selanjutnya kita gunakan bahan selanjutnya adalah iodium ya, iodium. Di sini ada reaksi AgNO3 dan reaksi DACL ya. Yang kita tuangkan iodium secukupnya. Jadi kita akan bagi ya sampel diosulfat ini ke dalam 3 tabung. Nanti masing-masing akan ditambahkan dengan AgNO3, iodium dan DACL ya. Yang ketiga kita bagi terlebih dahulu diosulfatnya menjadi 3 tabung. Masing-masing 1 mili saja. Nah, pertama adalah diosulfat ya, direaksikan dengan AgNO3. Selanjutnya diosulfat direaksikan dengan iodium. Ini adalah diosulfat dengan DACL.
Pada reaksi klorida yang terjadi yaitu AgNO3 aqueous ditambah dengan NaCl aqueous menghasilkan AgCl solid ditambah NaNO3 aqueous. Pada reaksi bromin yaitu AgNO3 aqueous ditambah KBr aqueous menghasilkan AgBr solid ditambah KNO3 aqueous. Pada reaksi iodida yaitu AgNO3 aqueous ditambah Ki aqueous menghasilkan Agl solid ditambah KNO3 aqueous. Pada reaksi tiosianat yaitu FeCl3 aqueous ditambah KSCN aqueous, reaksi bolak-balik kompleks FeSCnH2O5 kompleks 2 plus aqueous ditambah 3 Cl- aqueous ditambah K plus aqueous ditambah 5 H2O liquid. Pada tiosulfat 2 AgNO3 aqueous ditambah Na2S2O3 aqueous ditambah H2O aqueous menghasilkan Ag2S solid ditambah 2 NaNO3 aqueous ditambah H2SO4 aqueous. Pada sulfida yaitu Na2S aqueous ditambah 2 HCl aqueous menghasilkan 2 NaCl aqueous ditambah H2S gas. Pada reaksi sulfat yaitu BaCl2 aqueous ditambah Na2SO4 aqueous menghasilkan BaSO4 solid ditambah 2 NaCl aqueous. Pada reaksi karbonat yaitu CaOH 2 kali aqueous ditambah Na2CO3 aqueous menghasilkan CaCO3 solid ditambah 2 NaOH aqueous. Pada reaksi fosfat yaitu PO4 3- aqueous ditambah 2 MOO4 2- aqueous ditambah 3 NH4 plus aqueous ditambah 2 4H+ aqueous menghasilkan NH4 3 kali PO4 kali 12 MOO3 solid ditambah 12 H2O liquid. Pada reaksi nitrat yaitu 2 NO3- aqueous ditambah 4 H2SO4 aqueous ditambah 6 FeSO4 aqueous menghasilkan 3 Fe2SO4 3 kali aqueous ditambah 2 NO gas ditambah 4 H2O liquid.